Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad. Yang mulia sahibul bait atau tuan rumah dari acara kita pada sore hari ini. Selanjutnya yang mulia, yang kita hormati, yang kita sayangi, mak kita bersama, tino kita bersama, yang hadir selalu bersama kita. Selanjutnya seluruh kita yang hadir pada sore hari ini, insya Allah calon-calon penghuni surga yang dirahmati Allah. Tema kajian kita pada petang hari ini adalah meraih Lailatul Qadar di akhir Ramadan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, salah satu keistimewaan bulan suci Ramadan adanya Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Secara bahasa, Laila artinya malam. Ya, jadi kalau ada kayo nama Laila, berarti malam tuh. Mungkin malamnya lahir Laila ya. Qadar artinya kemuliaan atau keagungan. Ada juga arti qadar itu artinya keputusan, ketentuan atau takdir. Jadi Lailatul Qadar itu artinya malam kemuliaan, malam dibuatkannya keputusan-keputusan. Malam ditentukannya takdir-takdir. Itu yang dimaksud dengan Lailatul Qadar atau malam Qadar, malam kemuliaan. Kemudian yang kedua, bila terjadinya Lailatul Qadar ini. Kalau kita perhatikan ayat Al-Quran surah Al-Qadar, mungkin kayo ini juga hafal juga surah Al-Qadar ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya Al-Quran turun pada Lailatul Qadar. Jadi Al-Quran ini turun pada Lailatul Qadar. Al-Quran turun pada malam kemuliaan. Kita umat Islam sudah mayoritas memperingati turunnya Al-Quran atau kita sebut namanya Nuzulul Quran, itu biasanya malam 17 Ramadan. Jadi kalaulah betul Al-Quran itu malam 17 Ramadan, itu artinya bahwa pertama sekali Lailatul Qadar itu sudah ada pada malam 17 Ramadan. Oleh sebagian ahli tafsir ngato bahwa Lailatul Qadar pertama sekali itu malam turunnya Quran, malam 17. Yaitu malam turunnya Quran secara penuh pada malam Lailatul Qadar itu.
Kemudian setelah itu bila terjadi Lailatul Qadar. Dalam hadis Nabi dikatakan wa innaha fi asril lailil awakhir. Jadi Lailatul Qadar itu terjadi pada 10 malam terakhir daripada bulan Ramadan. 10 malam terakhir kan banyak malamnya tuh. Malam bilo. Maka disebutkan dalam hadis lain minal witr. Yaitu 10 malam terakhir yaitu pada malam-malam ganjil. Nah, itulah terjadinya Lailatul Qadar. 10 malam terakhir pada malam-malam ganjil. 21, 23, 25, 27, 29. Kalau begitu ada berapa malam tuh yang ganjil-ganjil? Malam keberapa yang sebenarnya? Nah, itu yang kita tidak tahu, belum dapat bocoran itu. Malam keberapa sebenarnya? Jadi kalau kita belum dapat bocoran itu, mana cara kita mendapatkan Lailatul Qadar ini? Supaya kita mendapatkan Lailatul Qadar, caranya mudah baik. Caranya adalah beramallah setiap malam, maka insya Allah kita dapatkan. Kalau kita pilih-pilih, sami tak malam itu. Kalau kita pilih-pilih. Tapi ketika kita beramal tiap malam, maka kita dapatkan. Maka si Jum ngata kepada orang yang nanam cabai yang ngeluh, katanya, kami nanam cabai, beli cabai murah. Supaya dapat harga cabai mahal, tanamlah cabai terus menerus. Jadi nggak murah dapat, nggak mahal pun dapat. Tapi kita kira-kira, mungkin sudah raya mahal cabai ini. Tanamlah cabai 3 bulan sebelum raya, ternyata sudah raya murah. Maka kecewa. Ketika kita terus menanam cabai, maka yang murah dapat, yang mahal pun dapat. Kalau kita terus beramal setiap malam pada akhir Ramadan ini, insya Allah kita dapatkan Lailatul Qadar. Buya, pioham menunggu-nunggu Lailatul Qadar itu. Jadi kata Pak salah satu dosen YN, Samsul Bahri, Ustadz Samsul Bahri LC, di beliau ketika kuliah di Mesir, kata beliau, kalau beliau pergi tarawih 10 malam pertama, dari malam 1 Ramadan sampai malam 10 Ramadan, kalau beliau pergi tarawih jam 3 petang, tarawih jam 3 petang, maka beliau masih bisa dapat saf-saf pertama di dalam masjid. Tarawih jam 3 petang itu bisa dapat saf pertama masjid. Apabila 10 malam kedua, mulai malam ke-11 sampai malam ke-20, agi juga pergi tarawih jam 3 petang, maka tu dapat saf di tengah. Tidak akan dapat saf di muka. Itulah di sini hang. Kalau pergi jam 3 petang. Maka saf tu di tengah-tengah masjid. Kalau pergi tarawih mulai malam 21, agi juga jam 3 petang, maka yakinlah akan sembahyang tarawih di halaman masjid. Karena apa? Karena masjid itulah penuh di sini. Jadi nampaknya di Mesir, kata beliau, semakin ke ujung itu semakin padat masjid. Jadi kita semakin ke ujung, karena orang kejar itu Lailatul Qadar itu yang dikejar. Bahkan kalau 10 terakhir, orang itu khususnya laki-laki, kebanyakan tidur di masjid. Iktikaf di masjid. Mengejar Lailatul Qadar ini. Kenapa orang sampai begitu nian mengejar Lailatul Qadar? Apa pula keutamaan Lailatul Qadar? Jadi keutamaan Lailatul Qadar ini ada beberapa keutamaan.
Yang pertama, keutamaannya Lailatul Qadar ini ya, tanazzalul malaikati waruh. Malam Lailatul Qadar itu turun malaikat-malaikat waruh dan ruh. Ruh maksudnya itu siapa tuh? Ruh maksudnya malaikat Jibril. Nah, ini kadang ada orang salah. Lailatul Qadar itu turun malaikat dan ruh munyang. Nah, maka orang salah pengertian ada ngetak nasiam bah. Ruh nak balik. Tak nasiam bah. Tak kemenyan. Nah, itu adalah sirik baik itu. Yang dimaksud ruh di situ bukan ruh mati yang balik tuh, yang turun tuh malam tuh. Yang dimaksud ruh situ malaikat Jibril. Diturun malaikat-malaikat. Untuk malaikat-malaikat Allah pakai kata tanazzalul malaikah. Turun malaikat-malaikat. Khusus untuk malaikat Jibril Allah pakai kalimat waruh dan malaikat Jibril. Apa sebab untuk malaikat Jibril dipakai kata ruh? Karena malaikat Jibril itu disebut namanya Ruhul Kudus. Karena malaikat Jibril ini ketua dari seluruh malaikat-malaikat itu malaikat Jibril. Kita tahu kalau malaikat Jibril itu tugasnya menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Kita sering bertanya, apakah dengan meninggalnya Nabi Muhammad SAW tugas malaikat Jibril selesai? Karena tidak ada nabi ya. Karena tugas malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada nabi dan rasul. Sedang nabi terakhir Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sudah meninggal. Khusus untuk menyampaikan wahyu, tugas malaikat Jibril selesai. Tetapi ternyata malaikat Jibril turun setiap setahun sekali pada malam Qadar, pada Lailatul Qadar. Maka beruntunglah orang dapat Lailatul Qadar karena di malam itu malaikat Jibril turun. Nah, jadi cuma tentu kita tak ada tahu ngimah malaikat Jibril kan. Yang perlu ada orang perang kita cakap. Siapa ini malaikat Jibril? Tidak. Ditanazzalul malaikati waruh biizni rabbihim. Malaikat-malaikat itu turun dan malaikat Jibril itu dengan izin Tuhan. Yang kedua, keutamaan Lailatul Qadar itu min kulli amr. Malam itu malaikat-malaikat turun, malaikat Jibril turun tuh apa gawe? Apa kenanya turun malam itu? Dan itu turun, malaikat itu malam itu turun untuk mengatur segala keputusan-keputusan. Di keputusannya sudah dibuat oleh Allah. Cuma malam itu dikukuhkan, disusun untuk setahun ke depan. Manen nasib tambang kesik lah ke rumah kami setahun ke depan. Itu malam itu ngatur oleh malaikat Jibril, oleh malaikat amanen Partai Gerindra setahun ke depan. Itu malam itu ngatur. Ya, mana itu? Diatur oleh malaikat Jibril malam itu bersama malaikat-malaikat lain untuk setahun ke depan. Dan seluruh kita ini nasib kita setahun ke depan malam itu diatur. Wah, ada orang berpendapat, kalau itu ya, arti kita tidak tahu berbuat apa-apa ya. Lah diatur kan tuh. Dia kita la haula wala tuh. Tidak ada daya dan upaya kan. Dia kita arti nerima, lah diatur lah. Bukan dulu nak habis. Ya lah diatur itu. Ini salah. Jadi takdir diatur itu dua macam. Takdir diatur itu dua. Pertama adalah takdir mubram, yang kedua takdir mu'allaq. Takdir mubram itu takdirnya memang kita tidak punya kuasa untuk merubahnya. Tidak ada daya upaya kita, tidak punya power kita untuk merubah takdir itu. Nah, ini takdir tidak bisa dirubah. Apa itu? Kematian. Tidak bisa, tidak ubah dah. Kalau seandainya sudah raya ini menjelang Ramadan akan datang, kita ada takdir mati, ya mati. Tidak bisa diubah tuh. Mana kira-kira kalau boleh kita minta malaikat sudah tetap kita mati benar. Ya mati tak. Yang kedua takdir tidak bisa diubah tu jenis kelamin.
Misalnya dari keluarga kita ini dalam tahun depan ini ada yang akan melahirkan anak batino. Ya dah batino lah. Dah bisa diubah. Berapa kali USG tak batino, tidak berubah diantan. Walaupun kita pakai ramuan apa baik, batino. Jantan, tidak bisa dirubah. Tapi ada takdir mu'allaq. Takdir yang bisa dirubah. Itu seperti kemiskinan. Ya, orang miskin jadi kaya. Orang gagal jadi sukses. Orang bodoh jadi pintar. Orang malas jadi rajin. Itu bisa diubah. Jadi itu takdir yang ditetapkan oleh Allah melalui penyusunan oleh malaikat-malaikat dan malaikat Jibril pada malam Qadar, pada Lailatul Qadar. Kemudian apa lagi pada malam itu? Pada malam itu salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi pada malam Qadar itu tugas malaikat satu tadi menyusun takdir manusia. Yang kedua, tugas malaikat malam itu memberikan salam, kesejahteraan, kedamaian. Kata ahli tafsir ngato, malaikat malam itu mengucapkan salam setiap bersuah Islam. Jadi kalau kita dapat salamnya misal dari katakanlah dari pejabat, misal alangkah kita senang hati gitu kan. Ya jom kami balik ke Jakarta, Pak Jokowi sampai salam. Wih, Pak Jokowi sampai salam kok langsung tua. Itu senang hati itu kan. Ini bagaimana kalau malaikat memberi salam yang kita? Malaikat bersuara kita, malaikat itu mengucap salam. Andai ada kita dengar, alangkah bangga kita menjawab salam malaikat. Di malaikat-malaikat malam itu setiap bertemu dengan orang Islam, salamun, salam. Mulai bila? Mulai itu sejak maghrib. Malam ini puasa ke berapa nih? Puasa ke 22 dah. Kan kita tidak tahu apakah malam cagin, misalkan. Karena malam cagin kan malam ganjil nih. Tidak tahu kita malam cagin ini malam ganjil nih. Tidak tahu gitu. Kalau malam cagin berarti mulai maghrib saja. Mulai maghrib saja malaikat itu lah turun. Dan setiap bertemu dengan orang-orang Islam, dia mengucapkan salam. Sampai berapa lama tu? Hatta matla'il fajr. Sampai terbit fajar. Sampai pagi esok masuk subuh. Begitu masuk subuh, malaikat lah balik. Tak ada lagi bersama kita. Maka malam-malam itu gunakanlah untuk beribadah kepada Allah. Guna untuk banyak berdoa. Jangan sampai mecip. Malam Lailatul Qadar kok main chip. Ya Allah. Jadi apa yang ada dapat pada Lailatul Qadar itu kan? Gunakanlah untuk beribadah pada Allah. Dan ya kita kan tidak tahu apakah malam nanti, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Yang penting gunakan setiap malam itu untuk beribadah supaya kita dapatkan Lailatul Qadar. Jadi itu katanya jantan aku tu hantar nyunting. Jadi kami selat tinggal nyunting. Jadi balik dari sembahyang tarawih, malam ganjil tu malam 27. Balik sembahyang tarawih, bersuah balik ke Nyalo. Hang Nyalo ni dak ada ke sembahyang tarawih. Memang malam tu banyaknya boleh je. Banyak orang boleh semah malam tu. Oh, kami hafal Lailatul Qadar kata. Kata adik dia tu, banyak yang boleh tikun tu dalam karung ikan hafal Lailatul Qadar. Kata Yantan kata, wah, adik kami ngasih yang terawihnya tu. Kami ngasih yang terawihnya, mereka tahu pada mulai Lailatul Qadar pada kayu ngagi nyalo mulai Lailatul Qadar. Jadi beginilah salah faham terhadap Lailatul Qadar ini. Wallahu alam ada kata malam itu apa daun-daun sujud ya. Mungkin, tapi mungkin tidak sujud dengan cara kita kan.
Pohon-pohon bertasbih, Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ya, bertasbih kepada Allah segala apa yang di langit dan di bumi, baik benda hidup maupun benda mati. Tapi ya jangan kita berpikir cara tasbihnya cara kita. Ya berarti kayu itu ada yang gang nek sebah ya. Tidak lah. Nyo caronyo kan kita cara kita. Ini jangan pula itu Lailatul Qadar itu seperti pohon sujud lalu melengkuknya nih pohon itu ke tanah ngintip-ngintip malam. Emak jambu kau mah. Kau raponya cagahnya itu. Ya tidak akan semua lah kan. Tidak dua Lailatul Qadar. Tidak dua kayu itu. Tidak akan semua lah. Itu sujud tuh caranya pula. Cuma keyakinan kita raihlah Lailatul Qadar ini seperti kata Allah tuh khairum min alfisar. Lailatul Qadar khairum min alfisar. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kalaulah malam sagi Lailatul Qadar sempat kita sembahyang sunat 2 rakaat. Tidak usahlah 11 rakaat, 2 rakaat baik misal. Itu sama baik kita sembahyang sunat selama 83 tahun. 1000 bulan itu 83 tahun. 1000 bulan 83 tahun. Tapi Allah ngatakan bukan 1000 bulan. Lebih baik dari 1000 bulan. Andai kata kita muda-muda nih. Aku lagi muda. Sama orang meninggal umur 30 misalnya. Kalau orang meninggal umur 30, sekali bayarnya dapat Lailatul Qadar, berarti umurnya ya 30 tapi amalnya lebih 83 tahun. Jangan heran nanti di padang mahsyar, kok kata lagi muda? Ya pala banyaknya. Umur muda, amal tua. Umur yang muda, amal itu lebih 83. Kenapa yang dapat Lailatul Qadar? Bagaimana kalau orang dapat Lailatul Qadar setiap tahun? Dapat Lailatul Qadar setiap tahun kali 83, kali 83, kali 83. Bisa jadi umurnya 60, tapi amalnya bisa 400 tahun. Tapi kalau kita pikir, bagaimana kalau keburukan dosa yang kita lakukan dalam itu dikalikan 83. Itu mecip Lailatul Qadar. Kali 83 tahun. Wah, di akhirat kita, ya Allah, aku tahun tu lah ada mecip. Ya ini 83 tahun. Kali 83. Khairum min alfi syari. Lebih baik daripada 1000 bulan. Maka mari kita manfaatkanlah. Tinggal beberapa malam. Jangan kita sia-siakan. Kalau tahu muka kita tidak ada lagi. Ingat nih si Jum kata ni ya. Hari ini hari Ahad. Hari ini hari Ahad. Sebelum asar. 2022. Sampai lagi kita suruh ngasih Jum pula 2023. Bah kita yang memang kanti kita sendiri. Siapa? Ya kita kan tak tahu kan. Siapa ngedak sempak kita ke anu tahun muka. Ingat ya di absen nah. Ya saya keluarga kita dah. Dah do guys sempak kita ni. Jangan pula bukan masalah tua muda dah. Ini kan masalah ajal. Masalah ajal. Bisa ya dia muda dulu kan. Ajal masalah nih. Ya dimanfaatkanlah. Tinggal beberapa malam ini untuk kita raih Lailatul Qadar. Terima kasih. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.